Selamat menyaksikan video ini. Video kali ini adalah video tentang presentasi, di mana saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah manajemen industri, di mana kami membawa topik dengan judul Use of Industrial Sensor and Actuator in Process Control for Mobile Phone Manufacture, di mana saya tidak sendiri dalam menjelaskan. Ya, saya ada tim yang bersama saya yang ikut menjelaskan, di mana tim saya ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Danu Satrio, dan anggota saya, rekan-rekan tim saya yang sekarang adalah Amanda Savitri, Michael Albert Stephen, dan Nur Elsie Herstia. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita penjelasan selanjutnya. Dalam industri manufaktur smartphone, pengendalian proses sangat penting untuk memastikan kualitas produk, kecepatan produksi, dan presisi dalam setiap tahapan produksi. Terus untuk mencapai tujuan tersebut tuh ada komponen utama, atau bisa dibilang hal utama lah, yaitu sensor dan aktuator industri untuk supaya prosesnya bisa berjalan otomatis. Apa sih sensor dan aktuator itu? Sensor berfungsi untuk memantau berbagai parameter penting seperti suhu dalam proses penyolderan memantau parameter seperti suhu dalam proses penyolderan komponen elektronik, tekanan saat pengepresan casing, dan posisi dalam perakitan otomatis. Data yang dikumpulkan oleh sensor tadi ini menjadi dasar bagi aktuator yang akan melakukan tindakan fisik, misalnya menggerakkan lengan robot, mengatur suhu, mengontrol tekanan pengepresan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana atau sesuai yang telah diatur. Di sini mungkin yang menonton penasaran sensor-sensor apa aja sih yang ada dalam proses pembuatan smartphone atau ponsel genggam tadi. Nah, tanpa basa-basi, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya berikut, yaitu Kakak Amanda Savitri. Dipersilahkan menjelaskan. Baik, terima kasih Danu. Jadi salah satu sensor yang paling vital dalam manufaktur smartphone adalah sensor vision. Sensor ini bekerja dengan menggunakan kamera yang beresolusi sangat tinggi untuk menangkap gambar objek. Kemudian gambar tersebut dianalisis oleh perangkat namanya Luna Vision. Fungsinya sangat beragam, antara lain: pertama, memverifikasi apakah komponen dipasang dengan benar. Yang kedua, mendeteksi cacat visual seperti retakan, goresan, kesalahan penyolderan. Yang ketiga, membantu robot dalam melakukan penyelarasan otomatis dengan presisi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada sensor proximity. Sensor ini unik karena bekerja tanpa menyentuh objek. Ia menghasilkan medan elektromagnetik untuk sensor induktif atau sinar inframerah untuk sensor optik, dan mendeteksi gangguan pada medan tersebut saat ada benda yang mendekat. Fungsi utamanya meliputi mendeteksi keberadaan komponen pada jalur perakitan, memastikan posisi komponen sebelum dipasang oleh robot, dan mengontrol keberadaan objek di jalur otomatis untuk mencegah tabrakan atau kesalahan. Kemudian ada sensor thermocouple. Sensor ini dibuat dari dua logam berbeda yang disambung satu titik. Ketika titik sambungan tersebut dipanaskan, akan timbul tegangan listrik yang besarnya sebanding dengan suhu. Fungsi vitalnya adalah: pertama, mengontrol suhu pada proses soldering dan travel oven yang sangat krusial untuk kualitas hubungan elektronik. Melindungi komponen dari overheating yang bisa merusak, dan melakukan uji performa suhu perangkat untuk memastikan ketahanannya. Terakhir di bagian saya, yaitu sensor RFID atau Radio Frequency Identification. Sensor ini membaca sinyal radio dari tag RFID yang ditempelkan pada produk atau komponen.
Setiap tag memiliki ID yang unik bisa dibaca tanpa kontak fisik, bahkan dari jarak tertentu, memungkinkan pelacakan yang sangat efisien. Fungsinya, melacak pergerakan komponen dari unit smartphone di jalur produksi secara real-time, menyimpan informasi proses pada setiap unit seperti riwayat produksi, dan melakukan verifikasi otomatis di setiap tahap perakitan dan pengujian. Untuk penjelasan sensor selanjutnya, mari kita sambut Michael Albert Steven. Hai, halo semuanya. Terima kasih Amanda telah menjelaskan beberapa sensor sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sensor lagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Michael Albert Steven, NIM 42022 dari Prodi D4 TRSR semester 6 kelas A. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensor particle counters, lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang prinsip kerja dan fungsi. Yang pertama, prinsip kerja dari sensor particle counters adalah udara ditarik ke dalam sensor, kemudian partikel di udara disinari dengan laser. Cahaya yang dipantulkan partikel di ujung oleh detektor optik untuk menentukan ukuran dan jumlah partikel. Untuk fungsinya sendiri di sini untuk menjaga kebersihan udara di clean room, mencegah kontaminasi debu yang bisa merusak komponen halus, dan memicu sistem filtrasi udara otomatis jika diperlukan. Kemudian, di sini yang perlu kita ketahui juga adalah sensor particle counters dalam proses produksi smartphone berfungsi untuk mendeteksi dan menghitung jumlah partikel debu atau kontamina di udara dalam lingkungan produksi tentunya ya. Kemudian, untuk penting diketahui bahwa sensor particle counter sendiri mendeteksi partikel dalam ukuran mikro yang tidak kasat oleh mata manusia. Ya, karena beberapa partikel mikro ini walaupun tak kasat oleh mata manusia, jika mengenai uh, mengenai atau tersentuh oleh komponen-komponen mikro pada smartphone tetap dapat merusak komponen tersebut. Karena komponen-komponen pada smartphone sangat-sangat sensitif. Contoh-contoh komponen sensitif adalah seperti layar HP, lensa kamera, atau sirkuit mikro atau penjaluan PCB yang ada di dalam smartphone itu sendiri. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lebih mendetail lagi daripada fungsi yang telah dijelaskan pada slide PPT adalah pemantauan kebersihan udara, mengukur tingkat kebersihan udara di clean room atau ruang produksi agar tetap sesuai standar. Tentu saja misalnya standarnya menggunakan standar ISO ya. Yang kedua adalah deteksi kontamina. Maksudnya di sini adalah untuk mendeteksi lonjakan partikel yang terdapat di dalam clean room untuk mengetahui jika terjadi lonjakan partikel mungkin bisa ada permasalahan pada sistem atau kebocoran sistem filtrasi atau gangguan proses produksi lainnya, sehingga kita dapat mengantisipasi jika terjadi lonjakan partikel, berarti dapat diasumsikan bahwa terdapat kebocoran pada sistem atau terdapat gangguan pada proses produksi. Yang berikutnya adalah pengendalian kualitas produksi. Di sini menjamin bahwa lingkungan produksi tetap bebas dari partikel yang dapat menyebabkan cacat produk, seperti goresan, noda, atau kegagalan fungsi. Dan yang terakhir adalah pemicu tindakan korektif. Jika tingkat partikel melebihi ambang batas, sistem dapat mengeluarkan peringatan atau penghentian sementara produksi untuk pembersihan atau untuk dilakukan proses pembersihan. Jadi sensor ini dapat sebagai indikator awal bahwa partikel dalam clean room itu telah melebihi ambang batas sehingga dapat dilakukan pemberhentian sementara proses produksi untuk proses cleaning pada clean room itu sendiri. Itu saja penjelasan tentang particle counters. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sensor vakum. Di sini sensor vakum sendiri memiliki prinsip kerja. Tahanan vakum adalah sensor mengukur tekanan ruang
yang mempunyai lebih rendah dari tekanan di atmosfer. Prinsip kerja dari sensor vakum ini merekam tekanan dengan mendeteksi ada tidaknya udara atau gas lainnya yang ada di ruangan tersebut. Sensor vakum dilengkapi dengan saklar compatible dengan TTL. Ini mungkin maksudnya transistor-transistor logik ya, di mana menggunakan logika transistor, alarm pengukuran sensor, komposisi udara, dan keluaran tekanan negatif. Adapun di sini fungsinya adalah untuk mengontrol vakum dalam proses pelapisan tipis, seperti coating anti gores atau anti refleksi pada layar dan kamera, menjaga kebersihan dan kesterilan ruang produksi bebas debu dan uap air. Digunakan untuk drying chamber untuk menghilangkan kelembaban pada komponen sensitif sebelum penyortiran, menjamin kualitas penyegelan komponen, misalnya baterai atau modul kamera dalam ruang hampa agar tidak teroksidasi. Dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sensor gaya. Di sini terdapat dua bagian, yaitu sensor gaya dan sensor tekanan. Sensor gaya adalah perangkat penting yang mengukur jumlah gaya diterapkan pada suatu objek dan mengubah gaya ini menjadi output yang dapat diukur. Seringkali dalam proses sinyal listrik, sensor gaya ini dapat mengukur tekanan. Fungsi dari sensor gaya yaitu menerima gaya mekanis dari objek, mengubah sinyal gaya menjadi listrik, dan dapat membaca sinyal. Sementara sensor tekanan adalah perangkat yang mengukur tekanan gas atau cairan dan mengonversinya menjadi sinyal listrik untuk analisis atau pengendalian. Nah, sensor gaya sendiri biasa disebut dengan force sensor. Dalam proses produksi smartphone memiliki peran penting untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan presisi dalam berbagai tahapan perakitan. Untuk fungsi utama dari sensor gaya sendiri adalah mengontrol tekanan dalam proses perakitan. Digunakan untuk memantau dan mengontrol gaya tekan saat memasang komponen seperti layar atau LCD, baterai, konektor fleksibel atau FPC, dan modul kamera. Tekanan yang terlalu kuat dapat merusak komponen, sedangkan tekanan yang terlalu lemah dapat menyebabkan sambungan yang longgar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari sensor gaya dan tekanan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mari kita akan membahas tentang sensor warna dan sensor laser. Pertama kita akan membahas sensor warna. Sensor warna ini bekerja dengan membaca identitas pantulan cahaya dari permukaan objek terhadap 3 warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Kemudian membandingkannya dengan referensi standar. Fungsinya yaitu kodifikasi warna, casing atau frame smartphone seperti hitam, putih, emas, ataupun biru. Pengecekan warna logo, tombol, dan aksesoris saat dipasang, serta deteksi pembedaan warna akibat kesalahan cetak, pencaburan bahan, ataupun pengaruh suhu saat proses produksi. Nah, di samping itu ada sensor laser. Sensor ini adalah sensor presisi tinggi menggunakan berkas cahaya laser untuk mengukur jarak, tinggi, ketebalan, posisi, ataupun keberadaan objek dengan sangat akurat. Fungsinya mengukur ketebalan komponen seperti kaca, layar, pelapis film, atau frame logam, mendeteksi posisi dan orientasi komponen kecil saat dirakit oleh robot, dan melakukan inspeksi kualitas permukaan, misalnya mencari goresan atau penyok mikroskopis. Selanjutnya adalah sensor kelembapan dan sensor getaran. Sensor kelembapan atau humidity sensor. Sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat uap air di udara. Dalam industri pembuatan smartphone, kelembapan tinggi bisa merusak komponen elektromagnetik, terutama saat proses pengendaraan, pencetakan sirkuit, dan penyimpanan material sensitif seperti chip ataupun layar OLED. Fungsinya sebagai mengontrol kelembapan ruang produksi dan menyimpan komponen seperti LCD dan PCB dan kamera. Melindungi solder dan lem konduktif dari reaksi kimia akibat kelembapan tinggi, dan digunakan dalam dry rock untuk proses perakitan baterai lithium. Terakhir ada sensor getaran atau vibration sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gerakan, guncangan, ataupun
dari mesin, peralatan otomatis atau lingkungan sekitar. Fungsinya meliputi monitoring getaran mesin otomasi seperti robot lengan, conveyor, atau press untuk mendeteksi dini masalah. Deteksi dini kerusakan mesin karena bantalan aus atau motor tidak terseimbang, serta digunakan dalam uji kualitas. Untuk menguji daya tahan fisik smartphone terhadap guncangan jatuh dan getaran transportasi, memastikan produk kokoh dan tahan lama. Oke, tadi semuanya sudah menjelaskan, kan saya sudah menjelaskan semua sensor-sensor apa aja, bagaimana fungsinya, bagaimana cara kerjanya di dalam proses pembuatan sebuah ponsel, di dalam industri manufaktur ponsel. Nah, dari teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung, masih tidak paham tentang penjelasan yang tadi, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang di bawah tentang apa yang kalian ingin tanyakan. Silahkan ditinggalkan. Mohon maaf juga jika presentasinya kurang menarik, kurang membuat kalian itu suka, kurang segala macam. Mohon maaf sekali lagi. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya dan rekan tim saya pamit. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Kita tutup.